Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrizal Dika Putra, NIM C1C020034 dari kelas R010, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS perpajakan 1. Baiklah, langsung saja masuk ke soal yang pertama. Jelaskan pengertian pajak, teori pemungutan pajak, dan jenis-jenis pajak. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Teori pemungutan pajak di Indonesia ada 5, yaitu: yang pertama, teori asuransi. Negara bertugas melindungi warganya dari segala kepentingan. Yang kedua, teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada kepentingan. Yang ketiga, teori gaya pikul. Beban pajak harus sama berat bagi semua individu. Yang keempat, teori bakti. Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari masyarakat. Yang kelima, teori daya beli. Mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk negara lalu dikembalikan ke masyarakat. Pajak di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat terdiri dari pajak penghasilan atau PPh, pajak tambahan nilai atau PPN, pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan PBB, dan bea materai. Pajak daerah sendiri terdiri dari pajak provinsi, pajak kabupaten atau kota, dan pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain. Nomor 2. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jelaskan penerapan pengertian, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, dalam perpajakan Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Maksud dari pernyataan tersebut ialah semua penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib dikenai PPh, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Contohnya, Pak Aziz merupakan seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Ia mempunyai perusahaan yang berlokasi di Indonesia dan beberapa cabang di Malaysia. Maka pajak penghasilan yang akan dikenakan Pak Aziz berasal dari dua negara tersebut. Soal yang ketiga. Saat ini, hampir semua orang pribadi atau OP telah memiliki NPWP. Salah satu kewajiban dari kepemilikan NPWP tersebut adalah kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Menurut Anda, apakah orang pribadi tahunan akan selalu menunjukkan posisi kurang bayar? Berikan penjelasannya. Tidak, karena hal ini terjadi jika orang pribadi memiliki jumlah PPh, pajak penghasilan, hasil hitungan dari SPT menunjukkan nilai yang lebih besar dari yang dipotong, maka orang pribadi harus melakukan tambahan setoran dan baru di SPT ditulis kurang bayar, SPT baru dapat dilaporkan jika atas nilai atas bayar tersebut telah dilunasi. Soal yang keempat, jelaskan beserta contoh apa yang dimaksud dengan subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak merupakan individu atau badan yang punya hak dari dan kewajiban dalam perpajakan, sebagaimana telah diatur. Contohnya, orang pribadi dan badan. Objek pajak merupakan penghasilan atau tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Contohnya, gaji, upah, tunjangan, dan laba perusahaan. Soal yang kelima, jelaskan dan berikan contoh pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan. Pembukuan adalah proses pencatatan yang teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, contohnya laporan keuangan. Sedangkan pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto, contohnya pajak penghasilan. Soal yang keenam, carilah kasus di bidang pajak penghasilan yang terjadi saat ini dan silakan beri penjelasan serta solusinya. Kasus yang saya angkat adalah PT ASEAN Agri Group. PT ASEAN Agri Group merupakan salah satu induk usaha terbesar kedua di Grup Raja Garuda Mas, perusahaan milik Sukanto Tanoto. PT AAG telah diduga melakukan penggelapan pajak
tax evasion selama beberapa tahun terakhir, sehingga menimbulkan kerugian negara senilai triliunan rupiah. Meski peraturan perundang-undangan mengancam pelaku tindak pidana perpajakan dengan sanksi pidana penjara dan denda yang cukup berat, nyatanya masih ada celah hukum untuk meloloskan para penggelap pajak dari kotak palu hakim di pengadilan. Solusinya, peradilan pajak harus bijaksana dalam menyelidiki dan menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Soal yang ketujuh, carilah kasus di bidang pajak pertambahan nilai yang terjadi saat ini dan silakan beri penjelasan yang serta solusinya. Rencana pengenaan pajak pertambahan nilai pada kebutuhan pokok termasuk beras, jagung, dan sayuran menuai reaksi masyarakat Indonesia. Pengenaan PPN ini masih dalam rancangan undang-undang dan seorang staf ahli Menteri Keuangan mengatakan langkah ini penting untuk mendongkrak penerimaan pajak negara. Solusinya, pemulihan daya beli nilai. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.